Saya sudah berada di pemakaman umum di Desa Baluwono. Ini terdapat banyak sekali ya batu bata kuno yang berserakan di sini, dan ada satu makamnya Mbah Rate, sesepuh Desa Baluwono. Di sini itu sangat banyak sekali ya bata-bata kuno. Mungkin di sini itu pindahan dari Punden Baluwono yang katanya warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sampurasun, salam Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Ya pemirsa, di channelnya Didin Satriani Dupa, kita sedang berada di makam umum, yang dimana makam umum di sini banyak bata-bata kuno. Ada juga peninggalan situs. Ya pemirsa, bisa kita lihat dari sini pemirsa, dari struktur batanya yang langsung kita jumpai. Ini strukturnya tipis dan juga lingkupnya seperti ini. Orang Kejawen menyebutnya ini kalau seperti pelangi eranya Jenggala dan Kahuripan. Ada juga yang menduga kalau kecil seperti ini bisa kita jumpai di episode Randegan. Ini kata para tetua-tetua pejuang kemerdekaan Indonesia. Ini adalah warga-warga Jawa atau orang yang beragama lama seperti Hindu ataupun kepercayaan yang lainnya membuat struktur situs sendiri yang ada di sini. Lalu dengan adanya berdirinya Mataram Islam, akhirnya digeser tempat-tempat tersebut dijadikan makam. Kalau itu saya tidak bisa menjelaskan karena ada unsur sesuatu dari orang-orang terdahulu. Tapi di sini pemirsa, kita juga bisa menjumpai bata yang lebih besar. Di sini berarti ini peradabannya ada dua di sini. Namun bata seukuran ini bisa kita jumpai di Dusun Godekan, Desa Kajeksan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kalau struktur seperti ini. Dan terus kalau nisan-nisannya juga ada era Mataram Islam pemirsa. Kita bisa melihatnya dari sini. Cuman ini sudah pecah pemirsa. Nah ini. Dan ini kalau saya rasa di sini ada tulangnya seperti logam. Ini berarti ini iya betul Mataram Islam, dan ada struktur besinya. Ini besi kuno pemirsa. Kalau kita ambil, kita olah lagi, dibuat bahan pusaka, ya bisa masuk kategori sepuh, cuman olahan lagi. Kita akan lanjut ke sana pemirsa. Ya pemirsa, di channelnya Didin Satriani kita berlanjut lagi penjelasannya bata-bata kuno tadi yang berhubungan pula juga di Desa Randegan dan Dusun Godekan. Kalau di sini seperti ini, tumpukan bata seperti ini adalah bekasnya situs pemirsa. Situs pemujaan. Dan di sini pemirsa, kita bisa melihat nisan yang ada di sini sangat lama sekali pemirsa. Lah di sini kita menjumpai lagi bata seperti ini lebih besar pemirsa. Ini juga seukuran tulangan. Satu era sama tulangan di era apa itu saya lupa. Tanah Pardigan, tanah yang bebas pajak. Cuman ini struktur tanahnya itu beda pemirsa.
Dari tingkat kekeringannya, mineralnya, kandungannya beda, sangat merah sekali. Kata orang mbah-mbah buyut dulu yang umurnya 100 tahun ke atas, kalau merah sekali gini berarti pembakarannya kayunya sangat bagus pemirsa. Dan kalau bata-bata unsur tanahnya seperti ini, berarti unsur tanah di sini sangat cocok dan sangat kokoh untuk membuat bata di sini pemirsa. Unsur tanahnya bagus sekali karena sangat kuat ini pemirsa. Untuk tingkat kekeroposannya sangat rendah. Di sini juga ada nisan pemirsa. Kalau ini bisa disebut nisan leluhur. Ini nisan kita bisa jumpai seperti di Mbak Romo, Mbak Kromo Randegan, sama persisnya bentuknya seperti ini, huruf V. Ini biasanya saudagar kaya pemirsa. Nah, di sini ada makamnya leluhur pemirsa, Mbak Warjo sini katanya Mbak Rate. Assalamualaikum salam. Saya Mbak. Kita tidak usah masuk pemirsa, lewat sini saja juga bisa. Namun di sini sudah ditekel, kita tidak bisa menyumpai sudut arahnya dari mana. Kemungkinan ini juga bisa jadi situs yang ditumpangi oleh makamnya sesepuh atau leluhur, bisa jadi seperti itu. Tumpang tindih era juga bisa pemirsa. Untuk kejelasannya wallahu alam bisawab, terkadang pun kita menanyakan kepada para sesepuh juga masih simpang siur. Kita cuman bisa melihat dari menilik dari batu batanya, nisan kunonya. Untuk kejelasannya kita menurut kononnya saja. Secara garis bawah, yaitu tadi sejarah itu kita bisa menguri-uri dan menilik saja. Untuk kepastiannya masih belum bisa kami pastikan secara gamblang. Kita akan berjalan-jalan lagi pemirsa ke sekitar sana. Ya pemirsa, kita melanjut lagi ke tetap di makam ini pemirsa. Di depan saya ini saya menghadap ada makam lain, itu beda dusun pemirsa. Cuman di sini yang saya pertanyakan, di sini ada gumuk atau gundukan. Ini sepertinya dulunya mungkin ada pohon besar di sekitar sini. Ini gumuk ini pemirsa. Mungkin dulunya ada pohon besar dipotong dan dibakar. Karena apa? Bisa jadi ini pohon trenggulun juga bisa, pohon kecacil juga bisa. Namun di sini di Desa Balowono saya tidak menjumpai sekecil apapun atau satupun pohon kecacil pemirsa. Tapi biasanya kalau ada pohon kecacil pemirsa, di situ ada tokoh pemirsa. Tokoh yang sepuh, entah itu dari era Jenggala juga bisa, dari era Wilwatikta juga bisa. Cuman di sini para tokoh nisannya itu ya di situ tadi huruf V. Seperti di Desa Kedinding, di Desa Randegan. Banyak lagi pemirsa. Kedinding itu Tanggulangin, Kedinding itu dusun. Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, kita bisa jumpai di situ. Di belakangnya Cungkup ini, Mbak Rosos ini, itu ada lagi pemirsa, itu sesepuh leluhur itu pemirsa ada. Saya jumpai satu, dan di sini mungkin ada pohon besar pemirsa. Namun di sini juga ada suatu barongan atau rimbunnya pohon bambu di sana. Di situ itu banyak dihuni ular. Bisa jadi ada teka-teki goib atau teka-teki para leluhur yang ditancapkan di situ. Di situ penghuninya banyak ular hijau pemirsa. Di rumbuknya pohon bambu, rumbuknya, rimbunnya, batang-batang dan dedaunan bambu di situ sangat subur. Satu, strukturnya sangat subur. Di mana struktur sangat subur, pasti di situ tidak jauh dari sumur. Begitu pemirsa penjelasan saya. Namun untuk struktur yang lain belum bisa kami jumpai. Namun di situ secara ilmu metafisika atau spiritual memang cukup angker pemirsa. Dan di sini juga terkenal suara cewek menangis kalau malam hari, entah itu arwah penasaran, arwah gentayangan, atau ulah-ulahnya makhluk halus yang suka jahil sama orang, suka genit sama orang. Namun yang jelas rimbunnya pohon bambu di situ. Satu, kalau secara era kesakten atau antropologinya, fisikanya orang zaman dulu itu buat untuk menangkal angin bisa. Berarti di sini adalah dulunya itu mungkin
sering adanya lalu lalang angin yang sangat tinggi. Karena di sini juga berdekatan dengan Desa Lajuk. Desa Lajuk itu rawan angin yang sangat besar pemirsa. Angin puting beliung yang termasuk sering berlalu lalang di Sidoarjo, yang sering menjumpai bisa dikatakan menjadi bencana juga pemirsa. Makanya adanya rimbunnya pohon bambu yang tinggi untuk menalang angin, karena sedahsyat-dahsyatnya hembusan angin kalau ada tingginya pohon bambu itu masih bisa meringankan hembusan angin tersebut untuk menyerang rumah warga agar tidak tertiup gejolaknya angin tadi. Berarti jawabannya di sini dulu adalah pemukiman orang lama pemirsa. Itu saja yang bisa kami jelaskan. Untuk situs yang lainnya mohon maaf belum bisa kami jumpai. Selebihnya saya serahkan kepada yang lebih paham. Bila mana ada yang lebih paham dan mengerti asal-usulnya yang ada di Desa Balowono di sini, di Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, mohon tulis di kolom komentar. Tetap ikuti terus jejak misterinya, petualangannya di channel Didin Satriani Duba. Baik teman-teman, kita sudah mereview tempat ini tadi, dan kita akan menuju ke punden yang di Balowono sana untuk melihat benda-benda penemuan yang di sana itu banyak sekali. Dan di sini juga ya sudah saya review sama Mas Yudo. Terus ikuti perjalanan saya ke punden Balowono.